Shalom, selamat hari Minggu. Saya senang sekali bisa berjumpa tatap muka baik di gedung gereja ini maupun lewat YouTube channel dan Facebook dengan jemaat saudara semuanya. Saudaraku, nah hari ini saya ingin berikan judul khotbah saya yaitu kunci hidup dalam berkat Tuhan. Kunci hidup dalam berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, kunci hidup dalam berkat Tuhan, ya kan, adalah kita ini harus hidup dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, kita harus hidup dalam tuntunan Tuhan. Jika kita hidup dalam tuntunan Tuhan dan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Kebutuhan rohani kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan sosial kita, hubungan sosial dan kebutuhan keuangan, dia akan cukupkan, saudaraku. Nah, Mazmur 73 ayat 23, 24. Ini ayat saya suka baca, renung lagi, pikir lagi. Saudara, terus apa namanya? Kebenaran prinsip apalagi yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Nah, saya baca. Kita akan baca sama-sama ayat ini, Saudara. 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Ya, saudaraku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Katakan amin, saudaraku yang seperti. Tadi saudara saya ulang lagi. Ya. Lagi doa. Semua sudah selesai, saya siapkan bahan khotbah ini. Lalu Tuhan tuh munculkan ayat Yoel 2 ayat 25 sampai 27. Saya baca ulang, itu kena. Tuhan bilang, ini bicara sama saya pribadi. Buat kita, sampaikan buat setiap kita. Sampaikan buat jemaat Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Baik yang di Palembang, lewat juga YouTube channel, Facebook. Beritahu semua jemaat ini. Beritahu untuk Indonesia, semua yang berharap dan percaya pada Yesus. Tuhan bilang begini, aku akan memulihkan kepadamu apa? Tahun-tahun. Yang hasilnya dimakan habis oleh apa? Belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Ini jenis-jenis belalang yang makan daun, makan buah, makan batang, makan akar, itu sampai pohon itu habis gak ada sisa. Ya kan, belalang ini bicara tentang kuasa gelap yang menggerogoti hidup setiap orang Kristen. Manusia, saudaraku, ini seperti kuasa kutuk yang selalu membawa turun ke bawah. Tetapi saudaraku, di sini ayat firman Tuhan katakan, saudaraku, tentaraku. Tuhan bilang, tentaraku yang besar yang akan kukirim ke antara kamu. Kemarin waktu menara doa Sabtu, kok Tuhan taruh di saya? Saya belum dapat ayat ini. Tentang apa? Peran dan pelayanan malaikat. Saudara, apa ini? Jadi setiap kali Tuhan utus malaikat, saudara, perintah malaikat untuk bekerja, pasti itu adalah saat-saat yang penting. Buat apa? Gereja, buat umat Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, setiap di perjanjian lama, saudara, begitu banyak peranan malaikat. Pada waktu kedatangan Yesus yang pertama di hari Natal, itu malaikat bekerja, itu luar biasa. Malaikat berjumpa dengan Imam Zakaria, bicara. Malaikat bicara sama Maria. Malaikat bicara sama para gembala, begitu banyak. Malaikat bicara sama Yusuf berkali-kali. Malaikat bicara sama orang Majus, sepertinya sibuk pada waktu kedatangan Yesus yang pertama. Dan masa sekarang, ini juga masa saya percaya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Peran dan pelayanan malaikat. Tuhan bilang, tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Yang percaya katakan amin. Untuk apa? Dia ingin pulihkan tahun-tahun hidup kita yang hasilnya dimakan habis oleh belang. Saya percaya akan terjadi satu revival besar.
Satu penuaian jiwa yang besar. Satu keselamatan yang Tuhan akan beri ya Tuhan, buat bangsa kita. Untuk Indonesia. Untuk bangsa-bangsa yang percaya, katakan amin. Ya, saya lihat. Ayat 26 kita baca yuk sama-sama. Maka kamu akan apa? Makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Harapkan ini saudara. Setiap kata yang saudara baca, saudara dengar, harap itu terjadi. Umatku tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Ini kita akan malu. Saudara kita nih ada rasa malu, rasa bersalah. Tuhan akan pulihkan kita. Ayat 27 kita baca 1, 2, 3. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama, 2 kali diulang. Tidak akan malu lagi. Coba beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya nih demi kemurahan Tuhan dengan kasih Tuhan yang ada di hati saya ingin ajak saudara nanti, saudaraku di rumah, saudara baca deh Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 27 ini. Berulang-ulang, baca ulang-ulang. Katakan amin saudara. Ya, baca ulang-ulang, doakan. Kata demi katanya jadi pokok doa saudara. Doakan itu saudara. Lalu saudara mulai pikirkan itu. Renungkan itu. Bayangkan itu terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Ini janji Tuhan. Katakan amin. Nah sekarang saudaraku, saya mau percaya bahwa Yoel 2 ini janji Tuhan. Penggenapan janji Tuhan selalu berkaitan erat dengan apa? Tuntunan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Apabila kita bisa ngerti tuntunan Tuhan, maka kita akan menerima penggenapan dari janji Tuhan. Saudara mau Yoel 2 ayat 25 sampai 27 ini digenapi dalam hidup kita semua? Saudara mau? Yang mau katakan amin. Saudara yang YouTube channel tulis katakan amin, amin, amin. Ini pasti digenapi dalam hidup saya. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita butuh apa yang jadi tuntunannya Tuhan. Supaya kita bisa sampai kepada penggenapan itu. Saudara, yang pertama saudaraku, kita harus membangun atmosfer. Kita harus membangun atmosfer rohani yang benar. Ini yang pertama. Saudara dan saya harus membangun atmosfer rohani yang benar. Kita buka ayatnya. Saudara, dasar firman adalah Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi penting membangun atmosfer hadirat Allah. Saudaraku, ya, atmosfer hadirat Allah inilah yang akan membawa kita kepada apa? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku, kalau hari-hari ini kita diserang dengan kekhawatiran, kita khawatir, kita pikir, saudaraku Yesus Kristus, ini atmosfer yang enggak. Tuhan tidak bisa bekerja, Tuhan tidak bisa lakukan mujizatnya, Tuhan tidak bisa memberkati kita kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, kemarahan, sesuatu atmosfer yang salah, yang negatif. Tuhan mau saudara membangun atmosfer yang benar. Katakan amin saudara. Apa yang harus dilakukan? Doa. Katakan doa. Jangan nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya saudaraku. Jadi gini. Yang dikhawatirkan itu apa? Yang buat kita ini gak ada damai sejahtera, hilang damai sejahtera, hilang sukacitanya itu apa? Masalah apa? Saudara, entah masalah rohani, masalah jasmani, mungkin tiba-tiba terdeteksi. Ada di antara saudara yang positif COVID.
Saudaraku, coba pasti masuk pikiran negatif. Khawatir, takut, sedih. Nah, kita kan mau penyakit ini sembuh dengan kuasa Allah. Yang mengerti, yang mau katakan amin saudara. Nah Tuhan bilang, doakan. Jangan dipelihara kekhawatirannya. Bilang doanya gimana? Bapa dalam nama Yesus, aku khawatir. Aku takut dengan virus ini yang ada di badan saya. Sekarang saya sesek. Ngomong sama Tuhan apa yang saudara rasakan gejalanya. Saya sesek nafas. Saya demam tinggi. Saya sekarang, apa yang saudara rasa? Omong sama Tuhan. Saya takut Tuhan. Saya minta sekarang Tuhan Yesus sembuhkan saya. Saya percaya oleh bilur Yesus saya telah disembuhkan. Penyakit ini tidak akan bawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saya bersyukur Tuhan, saya terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Katakan amin saudara. Ini contoh dalam doa. Saya kalau khawatir, saya omong. Sampai tuh merintih nangis. Sampai lepas khawatirannya. Lalu dapat damai sejahtera. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang harus bangun atmosfer. Karena gini, atmosfer damai sejahtera ini penting. Yesaya 26 ayat 12 ini ayat yang sering saya kutip saudaraku. Dikatakan ya Tuhan kau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Dia sediakan damai, minta dia sediakan damai sejahtera. Ini saudara jangan hidup di luar dari hadirat Allah. Karena di dalam hadirat Allah pasti ada damai sejahtera. Katakan amin. Kalau kita terus khawatir, kita jauh dari hadirat Tuhan. Tidak bisa. Hadirat Allah ini ada lingkungan hidup saudara. Seperti air. Ada lingkungan hidup buat apa? Untuk ikan. Saudara, udara bebas untuk burung-burung. Manusia itu hadirat Allah. Yang ngerti katakan saudara. Saudara tahu sedang hidup dalam hadirat Allah. Tandanya ada damai sejahtera. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Saya ingin kasih contoh. Rasul Paulus dan Silas pada waktu datang ke kota Filipi untuk memberitakan Injil saudaraku. Saudara, lalu dia ditangkap, dia disiksa, dia dibuang ke penjara. Lalu apa yang waktu di penjara apa yang dia buat? Dia tidak pelihara dan simpen kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, rasa salah, menyesal. Tidak. Dia bangun atmosfer hadirat Allah. Dia mau dapatkan, dia tidak mau damai sejahteranya, sukacitanya dicuri. Karena peristiwa itu. Alkitab katakan, Paulus dan Silas memuji Tuhan. Pada waktu mereka menaikkan doa, pujian, penyembahan, hadirat Allah turun, damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati pikiran mereka. Lalu apa saudara? Kuasa Allah bekerja. Terjadi gempa bumi, maka belenggu di tangan dan kaki mereka terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka dan juga terbuka kesempatan buat Paulus dan Silas memberitakan Injil. Sehingga kepala penjara beserta seisi rumahnya bertobat dan diselamatkan. Katakan amin. Hari-hari ini jangan lama-lama takut, khawatir. Jangan disimpan. Katakan amin saudaraku. Saudara kalau mau lihat mujizat berkat Tuhan dicurahkan. Saudara harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Rasul Paulus menasehati kita. Jangan padamkan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan jauh dari hadirat Allah. Jangan jauh dari damai sejahtera. Jangan jauh dari sukacita. Jangan. Saudara jangan. Ya kan? Oleh karena itu dia kasih nasihat. Efesus 4 ayat 30 saudaraku. Ya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah.
yang telah mempertaruhkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, ayo, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Katakan amin. Yang pertama saudara, tuntunan Tuhan, saudara harus membangun atmosfer apa? Hadirat Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saudara, yang kedua adalah sederhana. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Coba katakan sama-sama saya harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. 1, 2, 3. Saya harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Saudara harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Nah, Efesus 5 ayat 18 sampai 20 katakan begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Tanda seorang dipenuhi Roh Kudus adalah apa saudara? Kata-katanya. Ya kan? Ada mazmur, ada kidung pujian, ada nyanyian rohani, ada sorak-sorai, ada ucapan syukur. Itu tanda saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Kenapa kita harus bergantung dengan kuasa Roh Kudus ini, saudaraku? Ya, kalau kita saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, ada dua hal yang akan terjadi. Roh Kudus akan berikan karunia buat kita. Karena Roh Kudus adalah apa? Karunia hikmat. Kita bisa apa? Kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita jalankan. Karunia Roh Kudus, dia bisa berikan kita apa? Karunia Roh Kudus apa? Pengetahuan, karunia nubuatan, karunia apa? Melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Karunia Roh Kudus. Ini yang membuat saudara hidup dalam apa? Kuasa dan mukjizat. Katakan amin saudara. Tapi Roh Kudus juga, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dia juga ada buah roh. Makin lama makin kita kok mudah bertobat, berubah. Semakin serupa dengan Kristus. Saudara, saya harus tiap hari dipenuhi Roh Kudus. Penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku dengan minyak kudusmu. Jadi yang pertama bangun atmosfer. Kalau kita diserang dengan ketakutan, kecemasan, yang dalam, doa. Katakan amin saudaraku. Ya, sampai ada damai sejahtera. Lalu yang kedua adalah saudara minta supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, yang saudara harapkan seharusnya. Kalau saya biasa gini, kalau saya minta diurapi, dipenuhi Roh Kudus, saya minta dua hal. Beri saya karunia Roh Kudus, supaya saya menjadi orang Kristen yang berbuah. Bisa nolong orang, kalau saya doain orang sakit itu bisa sembuh. Ya, saya khotbah, ada kata-kata hikmat, ada kata-kata pengetahuan. Saya minta karunia Roh Kudus, supaya saya bisa membedakan roh mana ini. Oh, ini Tuhan, makin peka. Yang kedua, kenapa harus dipenuhi Roh Kudus adalah karena kalau kita dipenuhi Roh Kudus akan keluar yang namanya apa? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Sampai ke penguasaan diri. Yang ngerti katakan amin saudara? Tiap hari. Saudara harus jagain pikiran. Jangan khawatir. Pikiran harus dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang kedua, doa minta dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku minta
supaya terus penuh Roh Kudus? Karena gini, Roh Kudus itu punya peran penting dalam hidup setiap orang Kristen. Yang percaya katakan amin. Umat Tuhan. Dari sejak penciptaan, Alkitab jelaskan, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera. Roh Allah. Itu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Roh Kudus sudah mulai bekerja. Saudaraku, terus kerja. Bahkan saudaraku, kita udah tahu. Roh Kudus yang menyebabkan Maria bisa mengandung dan melahirkan Yesus. Roh Kudus yang mengurapi Yesus dan untuk bisa melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Roh Kudus saudaraku yang menguatkan Yesus menghadapi pencobaan di Taman Getsemani sampai keluar apa? Darah. Kita lihat ada malaikat yang menguatkan Yesus di Taman Getsemani. Itu berat. Dia menghadapi pengadilan di Gabata. Dia bisa diam, kuat. Walaupun menghadapi pengadilan tidak adil. Itu ada kekuatan siapa yang berperan? Roh Kudus. Bahkan Yesus bisa kuat sampai naik. Dan penyaliban di Golgota. Saudara tahu, Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roma pasal 8. Jelaskan hal itu buat kita. Dan kita tahu saudara pada waktu kebangkitan Yesus, saudaraku yang ya kan, dia naik ke surga, Roh Kudus yang ini kan. Saya berdoa, ya kan. Saudara tahu nggak ketika kita nyembah tadi ya, muji nyembah. Saudara rasa nggak plong di hati? Katakan amin saudara. Saudara rasa plong, ada damai sejahtera. Nah, Roh Kudus ini yang membungkam suara musuh. Ketika saudara dan saya, tadi kita menaikkan nyanyian, pujian, penyembahan. Waktu saudara deep worship, nyembah yang dalam dengan segenap hati. Makanya saya kalau nyembah, saya mau dalam. Untuk supaya apa? Supaya Roh Kudus bungkam suara musuh, suara Goliat. Suara yang menyerang pikiran kita dengan ketakutan, kegelisahan, stres. Waktu saudara naikkan nyanyian pujian dengan segenap hati. Roh Kudus inilah yang tolong kita bungkam suara ini. Patahkan kuasa ini. Yang percaya katakan amin saudaraku. Amin saudara. Sehingga kalau suara musuh sudah dibungkam, ada damai sejahtera ketenangan. Maka kecemasan hilang. Maka Tuhan akan berfirman buat setiap saudara. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan buka Alkitab kita Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ya. Jadi kata ini kaitannya dengan khotbah saya minggu kemarin. Ada 4 kata. Kita bisa datang ke Tuhan. Tuhan bisa tolong kita. Tuhan bisa berkati kita. Karena pertama ada apa? Kebutuhan. Ya, mereka berseru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Ada kebutuhan. Sesek nih. Orang sesek karena ada kebutuhan. Pertama kebutuhan, kedua apa? Pengharapan. Masih ingat? Ketiga apa? Iman. Yang keempat apa? Tekad yang kuat. Itu pengajaran minggu yang lalu. Ini kalau mau berhasil, kalau mau sukses, bagian kita nih 4. Kita butuh Tuhan untuk tolong kita. Kita butuh firman Tuhan untuk nuntun hidup kita. Kita butuh Roh Kudus untuk berikan kita kekuatan dan kuasa untuk bisa bungkam suara musuh itu. Katakan amin saudara. Lalu kita punya pengharapan, kita percaya bahwa Dia bisa tolong kita. Lalu kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Katakan amin saudara. Nah lihat sini saudara. Ya, ketika mereka berseru dalam kesesakan, apa yang dibuat Tuhan? Langkahnya. Mazmur 107. Coba dibuka. Baca sama. Dan apa? Diselamatkannya lah mereka dari mana? Kecemasan. Jadi saudaraku, kalau saudara hari-hari ini sedang dalam pergumulan, kesulitan, entah dari sakit, keuangan,
Apapun itu. Dengar baik saudaraku. Yang Tuhan garap, yang Tuhan selesaikan pertama-tama adalah apa? Kecemasan kita. Diselamatkannya mereka dari apa? Kecemasan. Setelah hilang kecemasan, ada damai sejahtera. Maka apa? Tuhan bicara. Disampaikannya lah firman-Nya. Setelah saudara dapat firman, ya saya dapat firman itu. Lalu apa? Disembuhkannya mereka. Lalu diluputkanlah mereka dari liang kubur. Kemarin salah seorang pengerja kita yang memang harus isolasi di COVID. Karena COVID, saudara, isolasi di rumah sakit. Saya telepon, ya kan, doakan. Cerita, saudaraku, cerita suami istri ini. Dia bilang, Pak Sabta, waktu saya di rumah sakit, Pak. Ya memang karena dehidrasi ya kan, COVID ini sendirian. Saya tuh lihat jelas teman saya, dia sebut nama temannya yang sudah meninggal dunia. Datangin dia. Dia panggil namanya, sudahlah ikut aku. Kau kan sudah capek dengan keadaan seperti itu. Kau sudah capek sama hidupmu. Ayo ikut aku, ikut aku. Tapi karena saudara pengerja ini, ya kan, dengar terus firman, ikut menara doa. Saya suka dengan kata-kata begini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita punya penugasan dari Tuhan, kita punya tugas dari Tuhan. Kalau tugas itu belum selesai, maka Tuhan pasti perpanjang umur kita. Tuhan pasti cukupi setiap kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Jadi ibu ini bilang, dalam nama Yesus, kamu bukan Acong. Nama temannya Acong yang udah meninggal. Kamu bukan Acong, kamu setan. Tugasku belum selesai dari Tuhan. Dalam nama Yesus, pergi kamu. Pergi, tenang. Saudaraku Yesus. Jadi iblis tuh dia bisa hajar kita dengan suara. Kalau kita mau tidur, suara ketakutan, suara kecemasan, gelisah dia hajar, dia siksa pikiran kita. Kalau dia kita biarkan terus dia nyiksa pikiran, dia akan siksa badan kita. Sakit, lemes, susah makan, gak enak tidur, pegel, dibilang sakit. Ya enggak, dibilang enggak, kok sakit. Penyakit gak sembuh-sembuh itu. Lalu berikutnya setelah seperti hidup kita tuh kayak gak ada daya dan lemah. Hari ini saya ingin kasih tahu. Itu kan dimulai karena simpen khawatir dulu, disimpan berhari-hari, ajak tidur tiap malam. Makanya bangun atmosfer. Kedua minta dipenuhi Roh Kudus. Dengan cara apa saudara? Saudara muji nyembah tiap hari. Ada menara doa tiap malam 18.45. Katakan amin saudara. Ikut nyanyi bareng. Saudaraku. Nyanyi. Saudara gak tergantung dari siapa. Nyanyi nyembah. Beri persembahan ke Tuhan. Itu yang nolong kita. Katakan amin saudara. Kalau ya kan pertama, kalau kita udah berseru kepada dia dalam kesesakan, maka dia akan selamatkan kita dari apa? Kecemasan. Hilang kecemasan, hilang kekhawatiran, dia beri damai sejahtera. Waktu ada damai sejahtera, saudara akan dapat firman. Ada firman seperti Yoel 2 ayat 25, saya dapat firman itu. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Itu Tuhan bicara. Terima kasih Tuhan. Ini pesan untuk gereja Tuhan. Ini pesan untuk jemaat Tuhan. Ada pemulihan dari belalang yang makan habis selama ini. Supaya kita makan banyak-banyak dan jadi kenyang. Kita tidak akan pernah malu lagi untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Katakan amin saudara. Tiap hari pastikan saudara bisa dapat firman. Yang ya aku dapat, ini Tuhan bicara sama saya. Itu mantap. Dan untuk bisa sampai level ini pasti harus lewatin apa? Diselamatkan dulu dari kecemasan. Untuk bisa diselamatkan dari kecemasan, saudara berseru kepada dia di dalam kesesakan. Terakhir, ini terakhir. Yang ketiga. Bagaimana tuntunan Tuhan yang ketiga? Yaitu apa?
saudara harus memiliki fokus. Saya harus memiliki fokus dan orientasi hidup yang benar. Pertama, atmosfer yang benar. Kedua, kuasa yang benar, itu Roh Kudus. Yang ketiga adalah apa? Orientasi hidup yang benar. Orientasinya apa? Saudara, kita lihat Ayub 42 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara perhatikan sini. Kapan Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Kapan Tuhan memberi 2 kali lipat dari kepunyaannya dulu? Ini janji Tuhan juga kaitan dengan Yoel 2 ayat 25. Ini ayat buat saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Ini Ayub. Tuhan memulihkan keadaan, sebut nama Ayub diganti dengan nama saudara. Katakan amin saudara. Kapan Tuhan memulihkan dan berikan? Setelah Ayub. Saudara, jadi gini, selama Ayub berfokus kepada kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, kehilangan kesehatannya, kehilangan kebahagiaan rumah tangganya. Kalau itu terus dia jadi fokus. Terus dia lihat diri dia. Selama dia cuma fokus sama diri dia sendiri, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Tuhan tidak bisa bekerja untuk memulihkan dia. Perhatikan saudara, ketika Ayub mulai mengarahkan fokusnya kepada apa? Kepada Tuhan. Dia meminta doa untuk siapa? Sahabat-sahabatnya. Dia bersyafaat untuk kepentingan. Karena Tuhan suruh dia, doakan sahabat kamu. Supaya sahabat kamu tidak aku binasakan. Supaya sahabatmu tidak aku hukum. Yang sudah ngomong salah terhadap kamu. Yang sudah nyakitin kamu. Yang sudah menghina kamu. Sekarang kamu doa buat sahabatmu. Supaya dia tidak dihukum. Daud doa untuk sahabatnya. Allah pulihkan keadaan Ayub. Dan Tuhan pulihkan. Jadi fokus. Ketika janda di Sarfat memilih berfokus untuk mendahulukan kepentingan Nabi Elia. Sesuai dengan perintah firman Tuhan. Saudara tahu cerita ini. Tuhan membuat minyak dalam buli-bulinya tidak habis. Tepung dalam tempayannya tidak berkurang. Fokus dan orientasi hidup yang benar menyelamatkan janda di Sarfat ini dari mati kelaparan. Bahkan janda di Sarfat ini dipakai Tuhan untuk apa? Memelihara, memberi makan Nabi Elia hingga hujan turun. Saya tulis begini, saudara, sekali lagi. Di mana ada penugasan, di mana ada penugasan dari Tuhan atau tuntunan Tuhan nuntun kita, kamu harus lakukan ini. Di sana akan ada pemeliharaan. Katakan amin saudaraku. Kalau nggak ada penugasan, kita hidup hanya untuk diri sendiri, nggak ada kaitannya. Hari ini saya dapatkan pesan, kaitkan hidup saudara untuk Tuhan. Katakan amin saudara. Selama kita mendapatkan penugasan untuk melakukan, melayani kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita secara rohani. Rohani itu apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita dan rohani, ada iman, ada pengharapan. Kata saudara, ada hikmat, itu semua hal yang rohani. Tuhan akan berkati saudara. Katakan amin saudaraku. Dia akan berkati kita dengan apa? Berkat jasmani. Apa? Sehat, umur panjang. Katakan pada diri saya dan diri saudara sendiri. Saya dapat tugas untuk besarkan anak-anak saya. Tuhan akan beri saya umur panjang untuk bisa mendidik, mengasuh, membesarkan mereka. Tuhan, aku masih punya pelayanan. Pelayanan ini belum selesai. Belum selesai. Beri saya tubuh yang sehat. Cukupi setiap kebutuhan hidup saya. Pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Supaya saya bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saya mau kasih tahu. Janda di Sarfat mendapat penugasan untuk memberi makan, melayani Nabi Elia. Maka Tuhan menyediakan segala keperluannya. Tepung, minyak tidak habis sampai hujan turun. Katakan amin saudaraku. Hari ini saya ingin dorong saudaraku Yesus Kristus.
Apakah saudara punya fokus? Apakah hidup saudara fokus saudara? Dalam bekerja, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara. Untuk Tuhan. Atau untuk diri sendiri. Saya percaya. Kalau saudara mau memenangkan jiwa. Menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Saudara mau berjuang, menderita. Saya yakin. Saudaraku, Tuhan akan menuntun saudara. Dan membawa saudara untuk mendapatkan janji Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin saudaraku. Saya tutup dengan 3 orientasi, 3 fokus saudaraku. Yang saudara bisa pilih dalam hidup. Saya senang dengan ini saudara. 3 fokus ini. Yang pertama, fokus pertama. Fokus hidup orang. Entah dalam bekerja, dalam melayani, atau dalam bergaul. Ada orang-orang yang fokusnya atau orientasinya adalah apa? Profit oriented. Kalau kita fokus kita atau orientasi kita adalah profit. Maka kita bekerja, kita melayani berdasarkan apa? Kewajiban kita. Berdasarkan dengan kewajiban dan keuntungan yang bisa kita peroleh dari hasil kerja dan pelayanan kita. Ada orang-orang yang hidupnya profit, itu gak salah. Dalam bergaul, ada untungnya enggak? Saudara, tetapi saudaraku Yesus Kristus, ada orientasi atau yang kedua, yang kita bisa tambahkan. Bukan cuman, kalau profit oriented saja, itu memang harus. Tapi gak akan besar. Harus tambah dengan yang kedua, namanya apa? Passion oriented. Kita bisa bekerja, kita melayani, melampaui kewajiban kita. Kalau kita punya passion, ya kan? Orientasi kita itu adalah karena passion kita. Kita rela kerja melampaui kewajiban kita. Kita rela berkorban untuk dapatkan, ya kan? Karena passion ini, saudaraku. Kita bekerja dan melayani dengan passion yang kuat, pasti keuntungan itu akan mengikuti kita. Setuju gak saudara? Ada orang bilang, ya kan, kamu nih kerja cuman gambar saja, apa masih dapat duit? Nah, orang tua kadang kan zaman dulu kan, kok anaknya senangnya cuman gambar, anaknya cuman bisa menari aja. Apa gimana masa depannya? Beberapa dulu lagi tarik jadi pendeta, kamu jadi hamba Tuhan gimana nanti? Saudara, semua dengar baik saudaraku, apapun sepanjang saudara punya passion, ada passion. Saudara senang. Apapun yang saudara kerjakan, kalau itu karena saudara senang kerjakan, saya percaya saudara akan berhasil. Katakan amin saudaraku. Saya dari dulu memang saya punya passion tuh ngajarin orang gitu loh. Sekolah, ngajarin. Kalau saya bisa sedikit, temen gak mau nanya, saya ajarin. Ya kadang-kadang saudaraku, saya ngerasa begini, saya udah belajar capek, saya ngajarin. Lalu pas mau sampai di tempat kampus atau sekolah, pas mau ujian, teman-teman yang gak ngerti dia nanya lagi, saya ngajarin lagi. Jadi ngajarin, sudah belajar ngajarin. Pas kadang-kadang waktu ujian, ya kadang-kadang bisa lebih lancar, kadang udah kecapean hang. Nilai saya pasti ngedrop, yang saya ajarin nilainya lebih banyak, lebih tinggi. Makanya ranking saya tuh gak pernah tinggi-tinggi. Tapi ini passion kok. Saya senang ngajar, orang bisa ngerti, orang bisa. Soal nilai dia lebih bagus dari saya terus belakang. Karena saya percaya rezeki gak ketukar dari Tuhan. Katakan amin saudara. Kadang banyak orang, kalau aku ajarin nanti aku jatuh nilainya. Saya gitu. Kan ada prinsip Amsal, barang siapa menyebar harta, tidak akan keku. Salah satu harta itu kan adalah apa yang kita tahu. Katakan amin saudara, resep. Sekarang kalau zaman kalau ada passion, harus punya passion sana. Seneng, karena seneng aja ngajarin. Yang ketiga ini yang keren nih saudara. Nggak cukup dengan profit oriented, nggak cukup passion, tapi harus ada apa? Purpose. Katakan purpose oriented. Jadi kita bekerja dan melayani digerakkan oleh tujuan. Maksudnya apa? Tujuan kita bekerja, tujuan kita melayani seharusnya ya saudara ya, agar hasil kerja kita, hasil pelayanan kita dapat memberi manfaat
keuntungan, kebahagiaan, nilai tambah, dan keselamatan bagi orang lain. Sehingga, ya kan, lewat hasil kerja kita ini, maksud saya, itu bisa melipat gandakan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah itu, lewat pelayanan nih. Ini pelayanan saya ngelayanin ya. Kalau enggak karena passion dan purpose, saya tahu, ya kan, Tuhan gak akan pernah bisa kerja lebih dahsyat. Katakan amin saudara, ketika kita punya passion dan purpose, kita mau habis-habisan layani, kita mau bayar harga lebih, dan dampaknya kita melihat. Saya kalau saya dapat kesaksian, Pak Sabta, Tuhan sembuhkan saya dengan cara yang ajaib. Pak Sabta, saya semakin lebih dekat sama Tuhan. Saya haus lapar sama Tuhan sekarang. Saya kok mengalami hidup yang berbeda sekarang. Wah, kalau dengar seperti itu, karena purpose saya, tujuan saya ini dia. Katakan amin saudara. Bukan cuma, wah saya bilang ini yang Tuhan mau. Saya melihat perusahaan-perusahaan, bahkan perusahaan aja yang orientasinya profit. Ketika perusahaan itu punya passion, punya purpose, perusahaan itu bisa berkembang begitu besar. Contohnya apa saudara? Kayak perusahaan Gojek. Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, yang dirikan Gojek. Itu dasar awalnya adalah apa? Bukan untuk dapat profit. Mikir gimana nyiapkan tenaga lapangan kerja. Para pengangguran. Gimana bisa memberi manfaat. Memberikan keuntungan. Nilai tambah buat masyarakat. Buat bangsa ini. Keren. Sekarang saudaraku, nilai asetnya sudah hitungan, siapa unicorn apa, itu udah triliunan, ratus. Saya berdoa hidup saudara, Tuhan mau 3 hal. Dia mau kita hidup dalam berkat. Dia mau kita hidup dalam berkat. Kunci hidup dalam berkat adalah apa? Hidup dalam tuntunan Tuhan. Apa tuntunan Tuhan untuk minggu ini 3? Saudara harus pelihara atmosfer yang benar. Saudara harus hidup dalam kuasa yang benar. Saudara harus punya fokus yang benar. Fokusnya adalah supaya banyak orang bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita, omongan kita, hasil karya kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan buat Yesus. Saya yakin maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Jangan hitung-hitungan untungnya berapa. Ini yang harus. Apakah omongan saudara intinya profit apa enggak? Jangan. Kita bicara karena kita ada passion. Mau nolong orang. Karena kita suka lakukan itu. Kita punya tujuan memberi manfaat, nilai tambah, keuntungan. Prinsip dalam hidup. Kalau orang kenal kita, ketemu kita, dia akan dapat keuntungan lewat kita. Lalu dia memuliakan nama Tuhan. Kadang kita harus rugi. Saya percaya kalau ini kita bangun sikap seperti ini, saya yakin saudara tidak akan pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Amin saudaraku. Contoh-contoh di Alkitab itu jelas. Janda di Sarfat. Bahkan Yesus Kristus, dia tidak mikirkan dirinya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, semata-mata untuk membawa manfaat kepada kita. Keuntungan buat kita, nilai tambah buat kita, keselamatan buat kita. Katakan saudara, kita mau contoh seperti itu. Saya sudah selesai. Saya berdoa saudara diberkati dengan pengajaran firman Tuhan ini. Beri kemuliaan buat Yesus.